Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syed Ahsan bin Tahir, mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga, jurusan Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 5305 022045. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama terkait evaluasi pembelajaran akidah dan filsafat Islam, yang mana di sini kita akan belajar terkait apa itu pengukuran, apa itu penilaian, apa itu tes, dan apa itu evaluasi. Baik teman-teman, di sini kita belajar pertama terkait pengukuran. Pengukuran adalah proses mengumpulkan data ataupun informasi secara kuantitatif tentang kemampuan ataupun pengetahuan, sikap, ataupun juga keterampilan dari seseorang. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak peserta didik ini telah mencapai tujuan pembelajaran. Dan biasanya juga di dalam pengukuran ini dia bersifat ataupun berupa angka ataupun nilai mentah dan juga skor. Baik teman-teman, kita lanjut pada penilaian. Penilaian merupakan proses menginterpretasikan hasil pengukuran untuk mengetahui makna ataupun kualitas dari hasil belajar peserta didik. Fokusnya pada pemahaman, kemampuan, dan perkembangan belajar seorang siswa. Yang mana di dalam penilaian ini dia bersifat kualitatif dan deskriptif. Contohnya itu, guru menyimpulkan bahwa siswa dengan nilai 80 memiliki pemahaman baik tentang materi yang telah diajarkan. Baik, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu tes. Tes adalah alat ataupun prosedur sistematis yang digunakan untuk melakukan pengukuran kemampuan atau prestasi belajar seorang siswa. Di dalam tes ini, dia dapat berupa tertulis ataupun lisan, dan juga ada yang berupa praktik ataupun perbuatan. Tes digunakan untuk menghasilkan data pengukuran. Contohnya itu bisa pada ujian akhir semester, kuis harian, ataupun ujian tengah semester. Dan yang keempat yaitu ada evaluasi. Evaluasi adalah proses menyeluruh untuk menilai sebuah keberhasilan program ataupun kegiatan pendidikan, termasuk hasil belajar siswa yang efektif di dalam pembelajaran. Menggunakan data dari pengukuran dan penilaian untuk mengambil sebuah keputusan. Hasilnya bisa digunakan untuk memperbaiki metode ataupun juga kurikulum dan strategi pembelajaran. Guru mengevaluasi bahwa metode ceramah yang kurang efektif karena hasil tes siswa menurun. Akhirnya guru dapat memberikan metode yang lain, yang mana metode ini tergambarkan dari evaluasi yang telah guru evaluasikan. Sebetulnya hubungan daripada keempat ini sangatlah keterhubungan, yang mana tes menghasilkan data pengukuran, interpretasikan melalui penilaian, digunakan di dalam evaluasi. Jadi semua ini adalah saling terkait dalam proses memahami dan meningkatkan hasil belajar. Baik teman-teman, di dalam evaluasi pembelajaran akidah filsafat, kita akan belajar terkait instrumen penilaian dan tagihan belajar. Yang pertama yaitu ada pengertian instrumen penilaian, yang mana instrumen penilaian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang capaian kompetensi peserta didik. Dapat berupa soal tes, lembar observasi, rubrik penilaian, dan lain-lain. Fungsinya untuk apa? Untuk menilai kemampuan pengetahuan,
sikap, dan keterampilan siswa secara objektif dan sistematis. Contohnya itu ketika kita sediakan lembar observasi, sikap saat kerja kelompok, atau soal pilihan ganda di dalam ujian. Dan yang kedua juga ada prinsip penilaian di dalam instrumen penilaian. Agar hasil penilaian akurat dan adil, instrumen juga harus memenuhi beberapa prinsip. Yang mana di sini ada beberapa poin. Yang pertama kita akan bahas adalah validitas. Yang mana validitas ini untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang kedua juga ada reliabilitas, yang mana hasilnya haruslah konsisten jika dilakukan berulang. Dan yang ketiga ada objektivitas, yang mana bebas dari pengaruh subjektif penilai. Dan yang keempat ada keterpaduan, yaitu untuk mencangkup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan yang kelima di sini ada keadilan, yang mana memberi kesempatan yang sama bagi semua siswa. Dan lanjut, yang keenam adalah transparansi, untuk mengetahui kriteria dan hasil penilaian dapat diketahui oleh siswa dan peserta didik. Baik, yang ketiga yaitu ada metode ataupun teknik dan tagihan hasil belajar. Yang pertama kita akan bahas tentang metode penilaian. Cara yang digunakan untuk memperoleh informasi hasil belajar. Contohnya itu tes tertulis, wawancara, observasi, dan juga penugasan. Dan yang kedua ada teknik penilaian, yaitu bentuk konkret dari metode yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian. Tes tertulis dapat berupa pilihan ganda ataupun uraian dan juga benar salah. Tes lisan yang mana dilakukan secara tanya jawab ataupun wawancara. Kalaupun observasi ini dilakukan secara pengamatan perilaku atau keterampilan. Dan kalau misalnya penugasan, yaitu kita memberikan proyek ataupun tugas berupa makalah dan juga akan dilaporkan. Kalau lanjut portofolio, biasanya itu di kumpulan siswa yang mana dia membuat sebuah karya di dalam proses belajar. Adapun juga tagihan hasil belajar. Tagihan adalah bukti kegiatan atau hasil belajar siswa yang dikumpulkan untuk dinilai. Contohnya itu hasil tes, tugas rumah, laporan proyek, dan juga jurnal rekaman praktik atau catatan observasi. Jadi ketika kita menyimpulkan bahwasanya instrumen penilaian ini adalah alat yang sangat penting dalam menilai capaian belajar agar penilaiannya ini dapat bermakna, dan juga guru harus memilih instrumen yang valid, reliable, objektif, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Baik teman-teman, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu indikator capaian kompetensi atau biasanya disingkat dengan ICK. Jadi pada pengertian indikator capaian kompetensi ini ataupun ICK, indikator capaian kompetensi adalah pernyataan spesifik yang mana ia menggambarkan perilaku, pengetahuan, dan juga sikap dan keterampilan yang harus ditunjukkan peserta didik sebagai bukti pencapaian daripada kompetensi dasar. ICK ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses sebuah pembelajaran, yang mana ICK ini disusun berdasarkan kompetensi dasar
atau KD dan menjadi acuan penilaian hasil belajar. Contohnya itu, misal kompetensi dasar, ia memahami konsep energi. ICK, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk energi dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, ada macam-macam indikator capaian kompetensi. ICK juga dapat dibedakan berdasarkan aspek kompetensi yang dinilai, yaitu yang pertama adalah aspek pengetahuan atau kognitif, yang mana ia mengukur kemampuan berpikir seperti mengingat, memahami, menerapkan, dan juga menganalisis dan mengevaluasi. Semisal contoh, menyebutkan, menjelaskan, dan juga membedakan ataupun menilai. Yang kedua ada aspek keterampilan atau psikomotorik, yang mana ia mengukur kemampuan melakukan suatu tindakan atau praktik. Contohnya itu menyusun sebuah laporan, melakukan percobaan, dan membuat sebuah karya seni. Dan yang ketiga ada aspek sikap atau afektif, yang mana ia mengukur perilaku, nilai, karakter daripada peserta didik. Misalnya menunjukkan rasa tanggung jawab, bekerja sama, dan saling menghargai ataupun tidak bertolak belakang atas perbedaan pendapat, yang mana dia mampu menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga adalah kualifikasi capaian kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan fokus capaian kompetensi. Contoh, SD atau MI, penguasaan dasar-dasar pengetahuan. Keterampilan dan sikap sosial, membaca lancar, mengenal nilai-nilai dasar, dan juga mengenal nilai-nilai moral. Sedangkan SMP dan MTS, pengembangan kemampuan berpikir yang logis dan keterampilan sosial. Ia menjelaskan konsep ilmiah secara sederhana, bekerja dalam sebuah kelompok. SMA, MA atau SMK, yang mana penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk pemecahan sebuah masalah yang nyata, menganalisis fenomena sosial, membuat proyek ilmiah. Sedangkan pada perguruan tinggi, penguasaan ilmu, sikap profesional, dan keterampilan penelitian, menghasilkan karya ilmiah, menerapkan teori pada praktik kerja. Lanjut, teori dan konsep tentang capaian kompetensi, yang mana pertama ada taksonomi Bloom pada tahun 1956, yang mana itu mengelompokkan kemampuan belajar menjadi 3 ranah utama. Yang pertama ada kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, psikomotorik, keterampilan. Pada ranah kognitif ini terdiri atas beberapa tingkatan, yang mana itu adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang kedua ada teori kompetensi Spencer pada tahun 1993, yaitu kompetensi mencangkup pengetahuan, keterampilan, motif, sifat, dan nilai yang mempengaruhi kinerja seseorang. Lanjut, yang ketiga ada kurikulum merdeka, yang mana menekankan capaian pembelajaran CP yang mencerminkan kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa pada akhir fase pembelajaran. ICK ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, elemen, kompetensi, dan profil pelajar mahasiswa.
Jadi ketika dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan, bisa disimpulkan bahwasanya indikator capaian ini ataupun ICK adalah tolak ukur terukur dari keberhasilan pembelajaran. ICK membantu guru untuk merancang penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga memastikan peserta didik berkembang dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mungkin itu sedikit pemaparan terkait evaluasi pembelajaran akidah filsafat dari saya. Saya Syed Hasan bin Takir. Ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.